Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Salam satu hobi. Video kali ini video lanjutan dari video sebelumnya, dan kali ini Chickenku akan share dari pengalaman saya bagaimana memaksimalkan keuntungan dari beternak ayam petelur skala rumahan. Sekali lagi, skala rumahan maksimal 200 ekor. Semoga video ini bermanfaat dan mari kita ikuti lanjutannya. Setelah di video sebelumnya kita membahas hitung-hitungan biaya pakan dan keuntungan, kini di video lanjutannya kita akan kupas dari modal awal hingga balik modal, yang semuanya diawali dari pengaruh harga pakan yang minimal tapi diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Kita semua tahu bahwa beternak ayam petelur butuh modal yang tidaklah murah, walaupun level ternak rumahan sekalipun. Sebagai contoh, kalau kita hitung modal ternak ayam petelur 100 ekor, maka rincian biaya yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama, membesarkan 100 ayam petelur ataupun membeli dari pulet hingga usia 6 bulan yang sudah bertelur, setidaknya butuh biaya Rp100.000 per ekor. Kalau dikalikan 100 ayam, maka ketemu angka Rp10 juta. Yang kedua, luas kandang untuk 100 ayam butuh setidaknya kurang lebih 20 meter persegi kalau di sistem semi umbaran atau kandang postal. Yang ketiga, biaya pembuatan kandang, pembelian tempat pakan, dan lain-lain relatif, tapi sebaiknya tidak melebihi 50% dari poin 1. Kalau disebutkan Rp10 juta, maka 50%-nya adalah kurang lebih Rp5 juta. Sehingga total semua modal awal Rp15 juta beternak 100 ekor ayam petelur. Target awal kita tentunya agar 15 juta ini bisa kembali dulu, agar tahap berikutnya kita bisa menikmati keuntungannya. Yang jadi pertanyaan, butuh berapa lama modal 15 juta tersebut bisa kembali? Tentunya lagi-lagi kita tergantung dari pendapatan produksi telur. Dan keuntungan bersih dari penjualan hasil produksi telur tetap akan ditentukan oleh harga jual telur dan biaya pakan ayam. Di video sebelumnya sudah diberikan pertanda kalau pakan mencapai 7.000 artinya lampu merah. Lalu bagaimana mensiasati agar bisa berada di zona lampu hijau dengan harga pakan Rp5.000 atau kalau bisa ke bawah? Kuncinya kita harus tahu syarat agar ayam bertelur. Sekarang kita bahas syarat ayam bisa bertelur. Bahwa ayam petelur ras akan bertelur dengan syarat: 1. Usia ayam sudah memasuki masa bertelur. 2. Nutrisi makan ayam dan air minum terpenuhi. 3. Kondisi ayam sehat, tidak punya riwayat penyakit terutama IB. 4. Lingkungan kandang ayam yang tidak memicu stres. Yang kelima, cahaya penyinaran yang tercukupi. Ayam petelur ini ketika sudah memasuki usia bertelur, maka akan otomatis memproduksi telur. Ketika kita berikan makanan dengan nutrisi lengkap, maka usia bertelurnya pun lebih maju. Sekitar usia 4,5 bulan hingga 6 bulan sudah bertelur. Sedangkan ketika kita berikan pakan walaupun porsinya cukup, tapi kandungan protein hewaninya dan nabatinya kurang, maka usia dewasa ayam menjadi mundur. Biasanya usia 7 hingga 8 bulan baru mulai bertelur. Yang jadi problem bagi peternak rumahan seperti kita, ketika kita meyakini, kita percaya tanpa pakan pabrikan maka ayam kita tidak akan bertelur. Yang utama, Anda harus meyakini betul bahwa ayam-ayam ini tetap saja akan bertelur tanpa pakan pabrikan. Walaupun dalam rumus pakan dasar pabrikan 25% konsentrat, 50% jagung, dan 25% dedak, tapi saya pribadi biasanya menggunakan takaran 4-4-4-3, artinya 4 kg konsentrat, 4 kg jagung, 4 kg dedak katul, 3 kg brand polar untuk pakan 15 kg. Ini hanya memudahkan saya saja. Untuk 100 ayam maksimal 12 kg. Sisanya 3 kg bisa dicampurkan pakan keesokan harinya. Kalau Anda mau buat pakan sekaligus 10 hari, tentu silakan saja, tinggal dikalikan rumusnya. Sekarang rumus 4-4-4-3 kita rupiahkan. 1 kg konsentrat Rp9.000, 1 kg jagung Rp6.000, 1 kg dedak Rp4.000, 1 kg brand Rp4.000. Sehingga 4 kg konsentrat Rp36.000, 4 kg jagung Rp24.000, 4 kg dedak Rp16.000, 3 kg brand Rp12.000. Sementara X stimulan, EM4, gula, dan top mix kita beri angka Rp2.000. Total semua Rp90.000 dibagi 15 kg, ketemunya Rp6.000 pakan per kilogram.
artinya lampu kuning, yaitu was-was. Untuk ayam petelur 100 ekor sehari butuh 12 kg dikali Rp6.000 sama dengan Rp72.000. Dikalikan sebulan 30 hari sama dengan Rp2.160.000 yang kita habiskan untuk memberikan makan 100 ayam petelur dalam 1 bulan. Hasil telur kalau 90% dengan harga telur Rp20.000 per kilogram, isi telur 16 butir per kilogram, sama dengan 168,75 kg. Kalau dikalikan 20.000 menjadi Rp3.375.000, itu omset kita. Dikurangi biaya pakan Rp2.160.000, tersisa Rp1.215.000 untung yang kita dapat. Ini belum dipotong biaya listrik, air, obat-obatan, penyusutan, transportasi, dan lain-lain, karena masing-masing peternak berbeda. Kalau hasil telurnya 85%, maka sisa keuntungan sementara adalah Rp1.027.500. Kalau produksi telur turun lagi menjadi 80%, maka sisa keuntungan sementara adalah Rp840.000. Makanya disebut lampu kuning atau was-was kalau keuntungannya seperti ini. Nah, cara untuk memaksimalkan keuntungan adalah mensiasati atau mengkotak-katik bahan pengganti pakan dengan tetap memperhatikan rumus nutrisi pakan tetap terpenuhi. Dari pengalaman yang saya jalani, ketika ayam petelur kita berikan jagung plus dedak katul saja, maka hasil telur 30%. Kalau diberikan konsentrat plus dedak saja, hasil telur 60%. Diberikan konsentrat, dedak plus Brain Polar, maka hasil telur sekitar 70 hingga 75%. Kalau kita berikan konsentrat plus dedak plus jagung, hasilnya menjadi 80 hingga 90%. Saya berikan konsentrat plus dedak plus jagung dan Brain Polar, hasilnya 85 hingga 95%. Dari tabel di atas menunjukkan konsentrat adalah bahan paling dominan, paling berpengaruh terhadap hasil produksi telur dan tidak bisa dihilangkan. Kalau kita tinjau lebih detail lagi, sebenarnya bukan konsentratnya yang berpengaruh, tapi adanya bahan dari unsur ikan yang dominanlah yang berada di dalam konsentrat yang berpengaruh terhadap hasil produksi telur. Untuk itulah kebutuhan konsentrat bisa dikurangi dengan menambahkan olahan ikan sendiri. Setelah membeli ikan reject di TPI pelabuhan terdekat seharga kurang lebih Rp50.000 per 20 kg, lalu kita olah sendiri menjadi tepung ikan produk sendiri, maka ikan reject 20 kg seharga Rp50.000 ditambah dedak 10 kg, Rp 40.000, lalu difermentasi menjadi tepung ikan sebanyak 30 kg seharga Rp90.000 atau Rp3.000 per kilogramnya. Komposisi pakan untuk ayam petelur pembuatannya adalah konsentrat 2 kg Rp18.000, tepung ikan sendiri 4 kg Rp12.000, jagung 4 kg, Brain 3 kg, dedak tetap kita berikan 2 kg Rp8.000, bahan-bahan lain stimulan, EM, gula, top mix seharga Rp2.000. Total semuanya Rp76.000 dibagi 15 kg ketemunya Rp5.100. Rp5.100 artinya mendekati lampu hijau. Dengan pakan ini, kalau produksi telur 80%, keuntungan menjadi yang tadinya Rp840.000 naik menjadi Rp1.164.000. Produksi 85%, tadinya untung Rp1.027.500 menjadi Rp1.351.500. Kalau produksi naik 90%, sisa keuntungan tadinya Rp1.215.000 menjadi Rp1.539.000. Sementara produksi telur terkadang bisa saja hingga 95%. Tentu pendapatannya bertambah lagi. Hasil di atas masih bisa dimaksimalkan lagi dengan menghilangkan pemberian konsentrat, kita ganti dengan tepung ikan produksi sendiri. Komposisinya sebagai berikut. Tepung ikan produksi sendiri 8 kg Rp24.000, jagung 4 kg, dedak 2 kg, Brain Polar 3 kg, stimulan E4, gula dan top mix tetap Rp2.000. Totalnya semua Rp70.000 dibagi 17 kg. Ketemunya Rp4.200 per kilogram. Kebutuhan pakan 100 ayam Rp50.400 kali 30 hari sama dengan Rp1.512.000.
Dengan konsentrat bikinan sendiri, maka diperoleh hasil perbandingan seperti ini. Produksi telur 80% yang tadinya keuntungan Rp840.000 naik menjadi Rp1.488.000. Ada kenaikan sekitar Rp500 hingga Rp650.000. Lumayan. Kalau produksinya 85%, keuntungan dari Rp1.027.500 menjadi Rp1.675.500. Sedangkan produksi telur mencapai 90%, maka keuntungan naik dari Rp1.215.000 menjadi Rp1.863.000. Itu harga jual telur Rp20.000 per kilogram dengan isi 16 per kilogram. Terkadang bisa saja yang saya alami adalah 15 butir per kilogramnya. Kalau lagi jatuh harga telur Rp18.000 per kilogram dan ini jarang sekali, maka diperoleh keuntungan produksi telur 80%, untung Rp1.188.000, masih aman. 85% untung Rp1.356.750. Produksi 90% untung Rp1.525.500. Kalau harga jual telur sedang tinggi, misalkan Rp22.000 per kilogram, isi 16 butir, produksi telur 80%, untung Rp1.788.000. 85% untungnya Rp1.994.250. Produksi telur 90%, untungnya bisa mencapai Rp2.200.500. Ini keuntungan dari beternak 100 ayam petelur, sudah dipotong biaya pakan, tapi belum dipotong biaya listrik, air, transportasi, atau obat-obatan, karena setiap peternak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Demikian video chickenku kali ini. Next video kita akan bahas tentang merintis ternak ayam kampung skala rumahan, kecil-kecilan dan sederhana, tapi menghasilkan. Terima kasih telah mengikuti video-video dari chickenku selama ini. Kita jumpa lagi di next video dan salam sukses selalu buat kita semua. Saya doakan semoga sehat-sehat selalu buat kita semua di masa pandemi seperti ini. Jaga selalu kesehatan, ikuti selalu protokol kesehatan dari pemerintah. Salam sukses selalu buat semua. Terima kasih. Apa deh? Demikian video chickenku kali ini. Terima kasih telah mendukung dan mengikuti channel ini. Salam sukses buat kita semua.